Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di episode terakhir kisah Madam CJ dengan judul Self-Made. Semoga alur ini dapat menghibur sobat semua dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Hari itu Sarah mengumpulkan para agen dan memberitahu kalau dirinya akan membuka 5 salon baru untuk dikelola oleh 5 agen terbaik, di mana salah satu di antara mereka bernama Dora. Lily yang kebetulan ada di sana sama sekali tidak peduli. Dia dan Esther sibuk bersepeda. Di sini Sarah terus memantau para agen yang tengah meyakinkan konsumennya. Tidak terkecuali dengan John yang sibuk mencari sesuatu di tumpukan dokumen. Saat itu Sarah dan Ransom mendatangi kantor CJ Walker. Melihat kedatangan mereka dengan bersemangat, CJ katakan ide dia tentang iklan produk Sarah. Diperlihatkannya foto wanita blasteran yang dia juluki gadis Walker sebagai slogan jika ingin cantik seperti dia, maka pakailah produk CJ Walker. Slogan yang sama dengan Eddie. Menurut Sarah itu suatu kebohongan karena hal demikian tidak mungkin terjadi. Di rumah Nettie mengeluh, Ransom menghabiskan banyak waktu di perusahaan hingga kebersamaannya dengan keluarga semakin jarang. Sementara di tempat lain, Sarah menceritakan keresahannya atas Lilia yang nampak tidak tertarik dengan bisnis. Untuk itu, Sarah berencana akan melibatkan dia di berbagai kegiatan. Di tempat lain, Eddie yang usahanya mulai dikalahkan oleh produk Madam CJ, keuangannya mulai terganggu. Dia terlambat membayar gaji pelayannya. Dengan menahan air mata, Eddie juga minta maaf pada ibunya karena tidak bisa membantu. Sungguh, Eddie dan Sarah adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Eddie wanita yang sangat bangga dengan kecantikannya, terpelajar tapi licik. Dia sangat fokus dengan usahanya yaitu menjatuhkan Sarah. Sementara Sarah wanita sederhana yang mau belajar dan jujur. Dia fokus membuat produk yang dapat menampilkan kecantikan lain dari para wanita kulit berwarna. Selain itu, dia juga ingin membantu orang kulit hitam dari segala aspek kehidupan. Pada tahun 1913, Sarah dengan membawa serta Lily pergi ke Harlem, New York. Di sana mereka menemukan banyak hal baru dalam penampilan baik para pria maupun wanita kulit berwarna. Dengan wajah bahagia, Sarah berkata, "Kita melihat masa depan." Di rumah CJ didatangi Dora yang ingin mengambil 2 dus obat kecantikan. Dia ingin CJ sendiri yang mengantarkan obat tersebut ke tempatnya. Hal itu Dora katakan dengan nada merayu. CJ yang lagi kesepian menyambut dengan senang hati. Sementara itu John mengendap-endap coba masuk ke ruangan Sarah. Ayah CJ yang mengetahui apa yang dilakukan anaknya, coba menyadarkan CJ. Dikatakannya, untuk bertahan hidup mereka membutuhkan wanita baik seperti Sarah. Jika kau kesepian, maka carilah hobi. Karena apapun yang kau rasakan hari ini, percayalah penyesalan lebih buruk. Di sebuah restoran mewah, Sarah menemui Tuan Moreland untuk menyerahkan proposal agar produknya dapat dijual di toko 10 sen and less. Sarah berusaha menerangkan kelebihan dari produknya. Sayangnya diajak bicara seperti tidak peduli. Dia malah mengajak mereka mengorder makanan. Hari itu restoran tempat mereka makan kedatangan tamu penting, yaitu Webb Du Bois, seorang tokoh sosialis. Selain itu juga hadir anggota NEECP, yaitu kumpulan para pengacara yang membela orang kulit berwarna. Di sini dengan bangga istri Moreland memberitahu kalau salah satu dari mereka yang bernama Billy DJ adalah teman suaminya. Saat dikenalkan, Billy terkejut sambil berkata, "Kau orang yang menaklukkan lulusan Harvard, Booker T. Washington di konferensi. Nyonya, kau jadi topik pembicaraan di NAACP selama berbulan-bulan." Mendengar itu semua terheran, dan tanpa banyak komentar, istri Moreland memberi isyarat kalau permohonan Sarah diterima. We don't have to work. Di tempat lain, Dora, salah satu agen terbaik Sarah, mengumpulkan 4 agen lainnya. Dia mengajak mereka keluar dari perusahaan Sarah lalu bekerja pada Eddie. Sementara itu Sarah yang merasa telah berhasil memasukkan produknya ke toko terkenal, dengan bahagia segera memberitahu suaminya. CJ yang mengetahui keberhasilan itu tidak melibatkan iklannya, sontak saja marah. Apalagi setelah Sarah katakan kalau iklan tersebut lupa dibawa dan tidak sesuai dengan misi produk yang dibuat. Pulang dari New York, Sarah segera meminta Ransom untuk bersiap menyambut kedatangan Dewan Tencent and Les. Dan sedikit ragu, Ransom katakan kalau 5 agen andalan Sarah sudah berpindah ke Eddie. Mendengar itu, Sarah murka. Saat mau pergi, langkahnya tertahan oleh kedatangan Sweetness.
Dia bergaya layaknya seorang investor. Sarah yang tahu kalau sepupu Ransom ini seorang bandar judi, minta anak buahnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Ransom terangkan kalau uang yang dia investasikan adalah uang sepupunya. Waktu itu dia pikir itu uang hasil menang judi. Di sini Sarah peringatkan Ransom, kalau saja orang lain tahu investor pabrik seorang bandar judi, maka habislah dia. Dengan menahan marah, Ransom datangi ruangannya dan pertengkaran dengan Sweetness pun terjadi. Sarah yang masih marah segera mendatangi tempat Dora. You caught me at a bad time. Dia masuk kamar agen terbaiknya itu untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Alangkah terkejutnya Sarah, di sana nampak suaminya berdiri dengan pakaian kusut serta kaki tanpa alas. What happened to your shoes, CJ? Dengan perasaan hancur, Sarah pun segera pergi diikuti CJ Walker. Sayang bukan permintaan maaf yang CJ lontarkan, tapi tuduhan kalau Sarah telah menelantarkannya. Di tempat lain nampak Lily tengah bercerita pada Esther betapa nyamannya hidup di New York. In New York, you can wear your hair however you like. New York feels like home. Di rumah Ransom diledek istrinya. Kau bertengkar dengan Sweetness dan telah membohongiku. Mendengar itu Ransom hanya tersenyum. Dia sadar istrinya sudah mengingatkan dia kalau hal ini bisa terjadi. Hari kunjungan dari Tencent Landless pun tiba. Sarah berusaha menerangkan apa saja kelebihan dari produknya. Sayang tiba-tiba CJ datang dan mengacaukan segalanya. Gentlemen, please. Di pabrik nampak Lily dan Esther semakin mesra. Hingga saat diberitahu kalau John kerap mengunjungi Eddie, dia tidak marah, malah menanggapinya dengan candaan. Did he kill somebody? Tell me everything. Sementara di tempat lain, John menyerahkan catatan yang berhasil dia dapat dari kantor Sarah. Keluar dari rumah Eddie, John dikejutkan oleh keberadaan Lilia. Dia berdiri sambil memaki John yang telah mengkhianati ibunya. Dengan senyum manis, Lilia katakan, kini saya punya alasan untuk menceraikanmu. Got away from months, get out of this raggedy man. Mendengar itu John tidak keberatan, bahkan dia yang sudah mencium gelagat istrinya dengan Esther, memanggil Lilia pendosa. Lilia yang merasa dirinya terlepas dari beban, mengekspresikan kebebasannya dengan tarian. Di satu malam, Sarah keluar rumah dan membayangkan para gadis Gibson tengah bersepeda di depannya. Lalu dia guyur dengan seember air. Setelah itu, Sarah pun tersenyum puas. Di sebuah kamar nampak Lilia tengah bercerita pada Esther tentang pertemuannya dengan John. Dia juga memberitahu keinginannya membuka salon di Harlem, New York. Di sini Lilia mengajak serta Esther. Mama, you cooking now? We're gonna be late for church. I'm starving without me. You go on ahead. Pagi itu Sarah harus pergi ke gereja. Dengan penampilan kusut, dia sibuk memasak, mencoba menjadi istri yang diinginkan suaminya. Lilia yang melihat itu segera mendandani ibunya. Di gereja Sarah bertemu ayah mertua. You're gonna be all right because you're a survivor like me. Saat dia menyemangati, tiba-tiba datang Eddie, Dora, dan kawan-kawan berjalan angkuh di depan mereka. Melihat itu Sarah berkata, semua orang menoleh saat Eddie dan kawan-kawan masuk ke ruangan. Hal itu tidak terjadi padaku, baik dari yang hadir di sana, dari ayahmu maupun dari CJ. Jadi mulai dari sekarang ibu akan pasang wajah ibu di iklan dan kemasan. Tidak perlu jadi gadis Gibson untuk sukses, cukup bekerja keras, pintar, dan kaya. Ibu ingin kau pergi ke Harlem dan taklukkan kota tersebut. Okay. Sampai di rumah didapatinya sebuah sepeda tersandar. Dia pun tertantang untuk mencoba. Awalnya sulit, setelah bisa ternyata cukup menyenangkan. Selesai bersepeda, di teras nampak CJ tengah menunggu. Di sini Sarah katakan kesalahan CJ yang sangat fatal, yaitu berselingkuh dengan orang yang nyata-nyata ingin menghancurkannya dan telah menjadi penyebab ditolaknya Glossin oleh Tencent Endless. Setelah itu dia pun mengusir CJ dari rumah. Di sebuah stasiun tampak Lily dengan wajah khawatir tengah menunggu seseorang. Sementara kereta akan segera berangkat. Akhirnya dia pun pergi sendiri. Pada tahun 1918, Lily sukses mengembangkan salonnya di Harlem, New York. Untuk itu diadakanlah pesta yang dihadiri orang-orang ternama para pejuang kulit hitam. Selesai mereguk semper, Sarah tak sadarkan diri. Dia divonis sakit ginjal parah dan diperkirakan hidup tidak akan lama lagi. Saat ditanya oleh putrinya, Sarah hanya menjawab kalau itu dikarenakan tekanan darahnya yang tinggi. What the doctor say?
My blood pressure's a little high. Hari itu salon Lily nampak ramai dengan mikrofon dan berbagai aktivitas. Ada yang berdandan, ngobrol, sampai berjoget. Sarah yang lagi tidak baik-baik saja merasa terganggu, akhirnya mengusir mereka. If you're not working here, get out. Melihat itu, Lily segera menjelaskan kalau salonnya di booking Whitman bersaudara yang sedang bersiap untuk pentas. Mengetahui kalau dirinya keliru, Sarah pun segera minta maaf My apologies. A big fan. dan memberitahu kalau dia juga seorang penggemar. Selesai dengan permintaan maafnya, Sarah segera menarik Lily. Di sini dia meminta agar putrinya serius mencari pasangan. Sayang, Lily tidak berminat. Menurutnya pria hanya tertarik pada uangnya saja. Mendengar itu, Sarah tidak peduli. Baginya, Lilia harus menikah. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba CJ datang dan meminta Sarah untuk tanda tangan surat cerai. Di sisi lain, Sarah akan melakukannya apabila sudah ada kepastian CJ dan Dora tidak akan bisa memakai nama produknya, yaitu Madam CJ Walker. Suatu hari, Lily minta pendapat Peaches mengenai foto orang-orang pilihan Sarah untuk dirinya. Dia tidak lihat kau lebih dari membuat anak. Begitu ungkap Peaches dengan tatapan mesra. Di sini Peaches juga berjanji akan membantu mempertemukan Lily dengan Henrietta Sanders, anak pemilik jaringan toko obat Sanders. Di Hotel Marshall, nampak CJ Walker tengah menerima telepon dari kekasihnya yang menanyakan status surat cerai. Rupanya dia ingin segera menjadi Madam CJ Walker. Nora yang merasa dirinya sebentar lagi akan menjadi bintang, tidak mau bekerja pada Eddie. Di sini dia juga menanyakan rahasia Sarah yang berhubungan dengan Eddie. Di tempat lain nampak Lily memberitahu ibunya kalau dia sedang berusaha memasukkan produk ke toko obat Sanders. Mendengar itu, Sarah tersenyum bangga. Di halaman nampak seorang gadis dengan rambut indah tengah bersiap untuk pengambilan foto. Dia bernama Ferry Mae Bryan. Gadis sederhana yang penuh semangat berambisi ingin kuliah di kampus Merrick Rockefeller. Dia ditemukan Lily sedang menyapu di salonnya. Ferry berasal dari keluarga tidak mampu dan ayahnya sudah meninggal. Kini dia hidup bersama ibu dan ke-6 saudara lainnya. Mendengar itu, Sarah terharu dan berkata kalau dirinya membutuhkan seorang asisten. Sarah yang mulai merasa kalau sakitnya tambah parah, meminta Ransom segera menyelesaikan persiapan konvensi, hal yang tidak Ransom setujui. Menurutnya hal itu sangatlah berbahaya. Seorang kulit hitam mengumpulkan banyak orang di tengah orang kulit putih. Di tengah pembicaraan, Sarah menerima telepon dari Eddie. Dia menuduh kalau dirinya telah mencuri formula penumbuh rambut miliknya. Grow is practically the same as mine. You are finished, Sarah. Tuduhan Eddie yang begitu membencinya, Sarah katakan pada Ransom. Hari pertemuan dengan perusahaan Sanders pun tiba. Sarah membawa serta Ferry sebagai model. Saat Sarah akan menerangkan kelebihan dari produknya, pihak Sanders meminta agar presentasi dihentikan. Rupanya mereka telah mengetahui reputasi Sarah di surat kabar The New York Times. Dan itu cukup bagi Sanders untuk menerima pengajuan Sarah. Mendengar itu, Madam CJ Walker dan tim pun tersenyum bahagia. Di Hotel Marshall, nampak CJ tengah bersantai sambil membaca koran. Tanpa diduga, Sarah muncul. Dia datang untuk memastikan tuduhan Eddie padanya. Ternyata benar, CJ telah membuka rahasia itu. Di sini lain, nampak terjadi perselisihan antara Peaches dengan Lilia. Saat melihat putrinya mencium si wanita tomboy, spontan saja Sarah berteriak memanggil putrinya. Di sini Sarah memaksa putrinya untuk berkeluarga dan punya keturunan. Dengan halus, Lilia coba menolak keinginan ibunya. You have to. Can't you see I'm dying? Sarah yang sudah kehilangan cara akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Lilia menangis dan berjanji akan mengikuti keinginan ibunya. Di rumah Sarah, orang sibuk bersiap menghadapi konvensi, sementara Ransom hanya diam membisu. Rupanya dia tengah menghadapi kesedihan yang amat sangat. Sweetness yang kerap membantu Nettie saat dia sibuk di kantor, membawa putranya ke toko es krim. Segerombolan anak menabraknya hingga es krim terjatuh. Sweetness yang menyuruh anak-anak tersebut untuk minta maaf, malah dikeroyok orang tua mereka, lalu digantung sampai meninggal. Sementara putra Ransom disembunyikan pemilik toko. Ransom yang kerap bertengkar dengan Sweetness pun kini merasa menyesal. He died fighting for my son. Di rumah duka, Sarah kerap dibayangi orang tuanya yang sudah meninggal. Mereka nampak bahagia. Sadar kalau itu hanyalah ilusi, Sarah pun segera menepisnya. Saat mau keluar, dia bertemu CJ yang turut datang ke rumah duka. Pandangan Sarah yang lembut tiba-tiba berubah keras saat Dora datang memeluk CJ.
Keluar dari rumah duka, Eddie mendatangi Sarah sambil berkata sinis akan kesepakatan Sarah dengan Saunders. "Iri adalah kelemahanmu, Eddie," kata Sarah. "Tidak, aku tidak iri. Hanya muak selalu dimanfaatkan orang," jawab Eddie. "Sekarang apa maumu? Aku bisa mengakui telah mencuri formulamu. Tapi kau juga harus mengakui kalau produkku lebih baik," ucap Sarah. Di sini Sarah coba menyadarkan Eddie kalau musuh mereka yang sesungguhnya adalah orang kulit putih yang kejam. Andai saja mereka bisa bekerja sama, akan banyak orang kulit hitam yang terbantu. "Hidup ini singkat, Eddie. Kita harus berhenti memperebutkan hal yang tidak penting," ungkap Sarah. Eddie yang sejak tadi diam termangu hanya bisa menangis. Di sebuah stasiun, Sarah menyerahkan surat cerai yang telah ditandatangani. Dia tidak mau CJ atau Dora memiliki perusahaannya. Sarah juga yakin kalau Ransom sudah mengetahui bagaimana kondisi kesehatannya sekarang. I can't afford to lose you two. "Kita semua akan mati, Freeman. Itu tak bisa kita kendalikan. Namun aku bisa mengendalikan bagaimana nanti aku diingat." Mendengar itu sambil menangis, Ransom atau Freeman katakan, "Tak akan ada yang melupakanmu, Madam. Kupegang janjimu," timpa Sarah. Oh, why'd you do that? Lalu mereka berdua pun tenggelam dalam tangis yang mengharu biru. Banyak hal yang telah mereka lalui bersama. Kini harus terpisah untuk selamanya. Lewaro House menjadi tempat konvensi diadakan. Sarah yang telah rapi segera turun guna menyambut kedatangan para tamu undangan. Dengan senyum bahagia, Sarah katakan, "Ini semua yang ibu impikan." Setelah itu mereka pun melangkah ke pintu depan. Tidak disangka di luar Sarah disambut demo oleh para agen kecantikannya. Mereka tidak setuju Sarah memasukkan produknya ke toko karena hal itu dapat menyulitkan penjualan para agen. Sementara Sarah berpikir kalau masuk ke toko, penjualan akan lebih luas dan banyak, maka sebagian keuntungan yang diperoleh akan dia bagikan ke karyawannya. Mendengar itu, para agen tetap tidak setuju karena pembagian hanya akan dilakukan di waktu tertentu, sementara mereka butuh uang untuk keperluan sehari-hari. Pendemo mengultimatum keputusan harus dibuat hari itu juga. Batalkan kerjasama dengan Saunders atau mereka akan keluar. Di sini Sarah hanya terdiam lalu pergi. Di sebuah lapangan rumput, Sarah bertemu Rockefeller yang sedang berlatih menembak. Di sana mereka berkenalan. Sarah meminta pendapatnya mengenai masalah yang sedang dia hadapi. Dikatakannya, mereka tak suka, pecat saja. Mendengar itu, Sarah hanya tersenyum lalu pergi. Sampai di rumah, teriakan pendemo masih terdengar. Di sebuah sudut nampak Lilia dengan wajah murung tengah mendengarkan calon suaminya yang seorang dokter bercerita mengenai operasi. Sarah yang melihat putrinya tidak bahagia dengan perjodohan yang dia lakukan segera memanggil Lilia. Dikatakannya kalau dia tidak suka melihat Lilia sedih. Jadi perjodohan pun dibatalkan. Lilia yang ingin ibunya bangga akan mengangkat dan mendidik Fairy Mae hingga layak untuk dijadikan pewaris perusahaan Madam C.J. Walker. Mendengar itu, nampak Sarah terharu lalu memeluk mereka. Selesai dengan putrinya, Sarah pun segera pergi menemui pendemo. Sesuai dengan niat awal ingin membantu wanita kulit berwarna, maka dia putuskan untuk membatalkan kerjasama dengan toko obat Saunders. Mendengar itu, sontak pendemo bertepuk tangan. Dengan terharu, Sarah katakan, "Berdirilah bersamaku, aku bersumpah akan membantu kalian." Selesai menghadapi pendemo, Sarah, Lilia, Fairy pun pergi melihat kembang api. Sambil menerawang, Sarah bergumam, "Entah bagaimana aku memimpikannya, tak akan kubiarkan apapun menghentikanku." Don't know how I dreamt it, but I wasn't gonna let anything stop me. Dia tersenyum sambil menggenggam erat tangan kedua putri terbaiknya. Demikianlah kisah nyata dari Sarah Breedlove atau Madam C.J. Walker yang telah berhasil mencatatkan dirinya dalam Guinness Book of World Records sebagai jutawan wanita berdikari pertama di Amerika, di mana pada saat itu wanita kulit hitam sangatlah dihinakan. Kepeduliannya pada pendidikan menjadikannya sebagai donatur aktif di beberapa universitas kulit hitam, serta mendirikan Lilia College. Sarah juga kerap mendonasikan kekayaannya untuk lembaga yang membantu orang kulit hitam mencari keadilan, seperti lembaga NIICP. Sikapnya ini menjadikannya dicintai banyak orang. Demikianlah Sobat Arsi, semoga film ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua untuk tidak mudah menyerah. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.